Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsa Nabila dengan NIM 21042080. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Etika Administrasi Publik yang diampu oleh Ibu Yulia Hanoselina SIPMA, yaitu mengenai manfaat etika administrasi negara dalam memperlancar peranata-peranata pembangunan. Adapun sub-sub materi dari presentasi kali ini yaitu yang pertama, manfaat etika administrasi negara, yang kedua, keterkaitan etika dan proses pembangunan, yang ketiga, perilaku kerja organisasi publik, dan yang keempat yaitu pelaksanaan sanksi bagi pelanggar etika. Baik, langsung saja ke penjelasan pertama, yaitu apa sih etika? Etika adalah prinsip atau nilai-nilai yang mengatur perilaku dan tindakan individu ataupun kelompok dalam suatu konteks tertentu. Etika administrasi publik, yaitu merupakan seperangkat prinsip, norma, dan nilai-nilai moral yang mengatur perilaku dan tindakan para pejabat publik serta administrasi pemerintahan dalam menjalankan tugas mereka. Tujuan utama dari etika administrasi publik ini yaitu untuk memastikan bahwa pemerintah bertindak dengan integritas, transparansi, keadilan, dan pelayanan yang baik kepada setiap masyarakat. Etika administrasi negara juga melibatkan pertimbangan moral dalam pengambilan keputusan yang nantinya dapat mempengaruhi warga negara dan kepentingan publik secara umum. Manfaat etika administrasi negara. Etika administrasi memiliki banyak sekali manfaat. Yang pertama yaitu etika membantu pemimpin pemerintah untuk mengambil keputusan yang adil, jujur, dan bertanggung jawab, sehingga dapat membangun kepercayaan masyarakat. Yang kedua, etika dapat mencegah praktik korupsi dengan memastikan bahwa pejabat pemerintah tidak memanfaatkan kekuasaan mereka demi keuntungan pribadi. Yang ketiga, etika membimbing pegawai pemerintah untuk dapat memberikan pelayanan yang adil, efisien, dan berkualitas kepada masyarakat. Yang keempat, melalui tindakan yang etis, administrasi negara dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Selanjutnya, penerapan etika administrasi negara dapat membantu membangun reputasi positif suatu negara di mata komunitas internasional. Selanjutnya, ketika pejabat merasa aman untuk mengusulkan ide-ide baru tanpa takut represalias, ini dapat mendorong perbaikan dalam sistem administrasi. Dan yang terakhir, etika administrasi negara juga dapat berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Etika administrasi pemerintah dapat membantu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke materi selanjutnya, yaitu tentang keterkaitan etika dan pembangunan. Nah, ada 3 keterkaitan antara etika dan pembangunan ini, yaitu yang pertama, pemenuhan kebutuhan masyarakat. Etika administrasi negara melibatkan prinsip-prinsip moral dan integritas dalam pelaksanaan tugas pemerintah. Nah, dengan menerapkan etika yang baik, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Yang kedua, penggunaan sumber daya yang efisien. Etika administrasi negara juga mencakup penggunaan sumber daya publik yang efisien dan transparan. Dengan menghindari korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pemborosan, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran dan sumber daya dengan lebih baik untuk proyek-proyek pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat banyak. Yang terakhir yaitu pemberdayaan masyarakat. Etika administrasi negara juga mencakup pemberdayaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah yang melibatkan masyarakat secara adil dan transparan dalam pembangunan dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Materi selanjutnya yaitu tentang perilaku kerja organisasi publik.
Perilaku aparat birokrasi yang memiliki etika dapat tercermin pada sikap sopan dan keramahan mereka dalam menghadapi masyarakat sebagai pengguna jasa mereka dalam hal memberikan pelayanan. Etika dalam organisasi publik sangat penting, dikarenakan adanya perkembangan dan tuntutan masyarakat akan kemudahan dan keterbukaan dalam hal pelayanan publik. Etika birokrasi harus menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Etika birokrasi harus diarahkan pada pilihan-pilihan kebijakan yang benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat luas, bukan hanya kepentingan pribadi. Etika diperlukan dalam praktik birokrasi publik, tidak saja berfungsi sebagai pedoman atau penuntutan terhadap apa yang harus dilakukan, tetapi juga sebagai standar untuk menilai apakah sifat, perilaku, tindakan dalam menjalankan tugasnya baik atau buruk. Nah, perlu kita ketahui bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan perilaku birokrat ini sulit untuk dirubah, yaitu berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini meliputi usia dan motivasi aparat birokrasi, sedangkan faktor eksternal itu meliputi lingkungan kerja dan juga atasan. Nah, materi terakhir yaitu tentang pelaksanaan sanksi bagi pelanggar etika. Setiap pegawai yang telah melakukan pelanggaran terhadap etika ataupun kode etik yang telah diberikan tentunya akan mendapatkan sanksi. Terdapat 4 macam sanksi yang dapat diberikan. Yang pertama yaitu disiplin internal. Terkadang dalam beberapa kasus, pelanggaran etika masih dapat diselesaikan melalui disiplin internal, yaitu seperti memberikan peringatan tertulis, penurunan pangkat, ataupun pemindahan tugas. Nah, yang kedua yaitu ada sanksi administratif, yaitu seperti penonaktifan sementara, pemecatan, atau penurunan gaji. Hal ini dapat diterapkan tergantung pada tingkat pelanggaran dan peraturan yang berlaku dalam organisasi tersebut. Yang ketiga yaitu ada proses hukum. Hal ini dapat melibatkan penyelidikan oleh penegak hukum dan pengadilan yang menentukan sanksi yang lebih berat seperti denda ataupun hukuman penjara. Nah, yang keempat yaitu sanksi etis, yaitu pembebasan dari jabatan ataupun secara sukarela mengunduran diri atas dasar moral juga bisa terjadi di dalam beberapa kasus pelanggaran etika. Sekianlah pembahasan dari saya tentang manfaat etika administrasi negara dalam memperlancar peranata-peranata pembangunan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.